Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena semuanya masih diberikan nafas hidup orang percaya. Dan kita boleh berada di minggu sengsara yang ketiga. Masih ada 4 minggu untuk ada dalam minggu sengsara sampai nanti minggu sengsara yang ketujuh. Dan kita akan mempersiapkan diri untuk ada dalam Jumat Agung, kemudian dalam ibadah perayaan Paskah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa dalam memasuki minggu sengsara yang ketiga, setiap kita memiliki pengalaman iman yang berbeda-beda dengan Tuhan. Ada yang menikmati kehidupan ini dengan kesukacitaan, ada juga dengan kedukacitaan, ada yang semuanya masih memiliki pergumulan-pergumulan hidup yang sudah terjawab, bahkan baru memulai dalam pergumulan, atau yang pasti ada yang bilang selama menggumuli tapi belum terjawab. Itulah realita kehidupan. Tapi tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan saya dan saudara adalah Tuhan yang baik dan yang tidak pernah berdusta dan yang selalu menjawab setiap doa-doa kita sekalian. Dalam minggu sengsara yang ketiga, saya mengambil pembacaan dari Matius 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Saya ingin kita belajar kebenaran firman Tuhan ini secara sederhana dan kita akan memahami itu dalam minggu sengsara yang ketiga. Pada ayatnya yang pertama berkata bahwa 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, makna daripada cerita ini dari ayat yang pertama mau mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa pertama, Matius memang tidak bilang ini gunung apa namanya. Tapi kita tidak perlu mempermasalahkan nama gunung ini. Tapi yang paling menjadi makna penting adalah Yesus dengan murid-muridnya mau bikin apa di situ. Matius mau bilang bagi saya dan saudara, dan juga disaksikan oleh kitab Lukas, nanti saudara-saudara bisa baca di situ. Kalau saudara mau lihat cerita yang sama ada di Alkitab lain, biasanya di Lembaga Alkitab Indonesia ada dia pun judul, kemudian di dalam kurung ada sinopsisnya yang sama, yang menceritakan cerita yang sama. Ada di Markus 9, ada di Lukas 9. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan, Yesus selama pelayanan, kemudian dia mau berdoa. Dan ketika dia mau berdoa, dia mencari tempat bukan yang biasa-biasa saja. Tapi dia mencari tempat yang bagi dia begitu banyak tantangan yang harus dia lewati untuk dia berdoa kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Dan Matius memberikan kesaksian bagi saya dan saudara, Yesus naik ke gunung. Dan gunung itu dikatakan sangat tinggi, saudara-saudara. Lalu Yesus tidak membawa semua murid. Yesus cuma bawa 3 orang, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Bukan asal cerita, tapi memiliki makna bagi saya dan saudara seperti ini dalam minggu sengsara yang ketiga, memahami tentang arti minggu sengsara dan arti penderitaan yang Yesus sudah jalani sehingga memberikan keselamatan bagi saya dan saudara. Pertama, Yesus yang punya kuasa dan kemuliaan saja, Yesus mau berdoa tidak senang-senang. Tapi antua harus berjalan sejauh mungkin dengan penuh tantangan. Naik gunung itu bukan hal yang biasa-biasa. Bapak Ibu sudah pernah merasakan kan pada waktu kerusuhan, mau pergi kerja lewat gunung itu mau pergi kerja. Yang begitu banyak tantangan harus melewati banyak hal. Dan Yesus punya mengalami hal demikian. Ada dingin, ada badai, bahkan mungkin bertemu dengan hal-hal yang tidak dia inginkan dengan murid-muridnya. Tetapi Yesus tidak putus asa. Dia memiliki tujuan yang luar biasa bahwa beta mau naik gunung. Dengan tujuan untuk berdoa, mengungkapkan semua perasaan hatinya kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga, mengenang hari-hari ketika nanti dia mau ada di tiang kayu salib.
Jadi kalau ketong dengar cerita jauh sebelumnya tentang penderitaan Yesus ya. Nah, dia mau bilang kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa, sebelum beta ada di tiang kayu salib nih, beta sudah menerima beberapa penderitaan yang beta rasakan. Jadi Tuhan naik ke gunung yang paling tinggi itu untuk berdoa dengan mengungkapkan segala perasaannya. Lalu akan makna bagi saya dan saudara cerita Yesus naik ke gunung ini apa bagi saya dan saudara untuk yang sekarang ini memahami penderitaan. Apakah saya dan saudara memahami bahwa mencari Yesus itu bukan hal yang gampang dan biasa. Tapi menjadi orang Kristen itu memiliki tantangan yang luar biasa. Dan mencari Yesus juga memiliki tantangan yang luar biasa. Bukan cuma senang-senang saja. Yang biasa Bapak dan Ibu selalu bilang, katong selalu bilang bahwa ikut Tuhan ini bukan tarima yang senang-senang saja. Ada akan pun sadiki-sadiki sangsara lain. Bahkan ada juga yang bilang akan sangsara terlalu banyak. Bukan Bapak Ibu yang alami. Yesus sudah mengalami itu jauh sebelum saya dan saudara mengalami itu. Tapi Yesus tidak putus asa. Hantua tetap bersikeras untuk naik ke gunung. Lalu akan pemakna bagi saya dan saudara. Katong mau cari Tuhan lewat doa dan ibadah saja, katong banyak perhitungan. Tapi kalau kata mau minta berkat dari Tuhan lebih daripada gunung yang tinggi, hari ini kalau bisa angkat tangan dan kaki tabuka, semua tabuka par minta berkat. Tapi kalau mau suruh berdoa for Tuhan, saya dan saudara pakai perhitungan. Kalau mau suruh datang ibadah for Tuhan 434 kakak cuma orang-orang itu saja. Yang ada di rumah raja, yang ada di setiap rayon, yang ada dalam gedung gereja ini. Tapi kalau sakit, kalau anak mau sekolah, atau semua pergumulan hari ini, kalau bisa fall dalam gereja bahkan di bawah mimbar menara iman, mangkali akan antri untuk berdoa. Karena apa? Saya dan saudara cuma pakai Tuhan di momen-momen tertentu. Tapi mari saudara, kita jadikan Tuhan sangat penting dalam hidup kita. Dan jadikan doa itu benar-benar nafas hidup. Saudara bisa membayangkan kalau doa adalah nafas hidup, kalau terpung nafas berarti saya saudara sudah mati. Tapi kadang kita menyepelekan hal itu. Kita anggap doa biasa. Kita anggap pergi ibadah dan cari Tuhan itu hal yang biasa. Tapi ingat hari ini beta mau bilang dari altar mimbar menara iman, Yesus mau berdoa bagi saya dan saudara untuk mendapat keselamatan. Hantua butuh perjuangan yang luar biasa. Dan ketika Tuhan sudah kasih keselamatan itu bagi saya dan saudara, mau respon kasih sayang Tuhan dan mensyukuri kasih sayang Tuhan, katong banyak hal yang katong perhitungkan. Mau pi ibadah sulalah, mau pi ibadah barang beta sing suka dia itu, mau pi ibadah barang beta sing suka dengan badan pelayan jemaat itu, mau pi ibadah beta sing suka dengan pendeta itu. Khotbah terlalu lama, berdoa terlalu lama. Saudara pergi berdoa kepada Tuhan, saudara pergi ibadah kepada Tuhan, saudara mau melakukan kehendak Tuhan, bukan karena si A, si B dan si C kan, tapi karena Tuhan yang suka si saya dan saudara nafas hidup. Tuhan yang suka si saya dan saudara punya berkat di atas meja makan. Hantua memang sih pernah minta katong balas akang. Tapi kalau orang Kristen yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan, dia tahu caranya bagaimana bersyukur kepada Tuhan. Lalu saudara, hantua sing bawa 12 murid. Hantua cuma bawa 3 orang. Akan pemakna bagi saya dan saudara bahwa sing semua orang Tuhan pakai untuk karya keselamatannya dan menyaksikan kemuliaannya. Jadi kalau saya dan saudara, pribadi, keluarga, bahkan jemaat ini dipakai oleh Tuhan untuk karya keselamatan, mari bersyukur kepada Tuhan. Jangan banyak mengeluh. Cuma 3 orang, ya, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Kalau cerita historis memberikan gambaran bahwa 3 murid ini yang paling dekat dengan Tuhan selama 3 tahun Yesus pelayanan di dunia.
Dong tiga ini yang paling memiliki hubungan yang paling akrab dengan Tuhan. Istilahnya sudah paling mengenal Tuhan dan Tuhan bawa dong tiga ini. Lalu juga kesaksian Alkitab bilang, kalau cuma satu orang saja mau bersaksi akan sing kuat. Tapi kalau 2-3 orang bersaksi akan kuat di situ. Nah, itu historisnya seperti itu. Tapi dia punya makna bagi saya dan saudara. Apakah saya dan saudara menjadi Petrus, Yohanes dan Yakobus yang akan dipilih oleh Tuhan selama saya dan saudara hidup di dunia ini untuk menjadi orang-orang yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk karya keselamatan? Saya selalu bilang, ada berjuta-juta orang Kristen di dunia ini, tapi tidak semua orang Kristen dipakai oleh Tuhan. Jadi kalau saya dan saudara memiliki pergumulan hidup, ada persoalan, wajar sebagai manusia kita bertanya kepada Tuhan. Tahan kecewa dan putus asa. Tapi hari ini saya mau bilang bahwa kalau sampai itu terjadi, maka saya dan saudara adalah orang yang paling istimewa yang dipilih oleh Tuhan untuk menyaksikan karya keselamatannya. Sampai 3 orang ini dipilih, saudara-saudara. Saya percaya pada waktu itu dong 3 juga akan memiliki perasaan yang sama. Kalau bisa berdoa di tanpa dekat, kenapa mesti berdoa begitu jauh? Yesus mau mengajarkan kepada mereka bahwa kalau Ale bilang Ale mau ikut beta, ini resiko. Kalau Ale bilang Ale mau percaya beta, ini resiko bahwa segala sesuatu bukan yang senang, tapi memang dia banyak tantangan dan penderitaan. Kalau memang hari ini saya dan saudara bilang ketemu percaya Tuhan Yesus dan benar-benar percaya bahwa jalan salib adalah jalan keselamatan, lakukanlah sama seperti yang dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya. Naik sampai di gunung yang paling tinggi, di level yang paling tinggi, di pergumulan hidup yang paling tinggi. Sampai mungkin saya saudara akan bilang bahwa kita sudah sampai di tahap ini Tuhan. Tapi bukan berarti saya saudara menjadi orang yang putus asa. Saya yakin bahwa kalau Yesus hari itu memiliki sisi kemanusiaan, dia pasti akan putus asa. Naik gunung sasulala, belum lagi dapat tantangan-tantangan yang lain. Saya dan saudara sekarang kan Tuhan yang suruh. Mau cari on tua harus pindah gunung yang tinggi, gunung Tahola kah, gunung yang mana kah yang ada di Paso? Tidak kan? Hantua cuma bilang, kalau ada kamar pakai kamar untuk berdoa. Kalau ada persekutuan ibadah tolong datang. Ini sampai sutanggung oto jomar susah datang para ibadah. Hari ini saya mau bilang dari altar mimbar menerima, stop pakai oto jemput umat. Tuhan sendiri saja yang punya kuasa dan kemuliaan ajar ketong bahwa cari Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Butuh saya dan saudara punya perjuangan supaya apa? Menghargai hidup, menghargai proses hidup ini. Jadi kalau cari Tuhan bukan senang-senang. Saya dan saudara sekarang mau datang ke Tuhan ibadah gampang, ada mobil, ya. Untung baik atau pendeta di gereja Menara Iman saya pakai mobil, emang kalau sekarang mana penjabat yang luar biasa. Ini. Pakai ojek dan sebagainya. Sudah paling gampang. Tapi mau datang cari Tuhan, ada banyak hal yang dipikirkan. Seandainya kalau Tuhan juga memiliki pikiran yang sama dengan saya dan saudara, apa jadinya hidup saya dan saudara? Apalagi para ketong badan pelayan jemaat ini, para pelayan mengaku ikut Tuhan, mengaku mau kerja orang tua, tapi kadang dalam tugas tanggung jawab pelayanan nol besar. Jago bicara, tapi bikin nol. Ada apa-apa cepat putus asa. Ada apa-apa cepat tersinggung. Ada apa-apa susah mau kerja. Ale mengaku bukan para sapa-sapa. Ale mengaku for Tuhan Yesus untuk tugas tanggung jawab pelayanan ini. Bikin akang baik-baik. Tuang-tuang hati. Kembali juga bagi saya dan saudara sebagai umat. Sing bisa hitung yang antua kasih. Tapi kalau memaknai bahwa menjadi orang Kristen bahwa jalan salib memang penuh dengan penderitaan tapi membawa keselamatan. Mulai hari ini dalam minggu sengsara yang ketiga, yang mulu biasa mengeluh, yang mulu biasa perhitungkan yang banyak hal, yang mulu biasa suka membandingkan banyak hal, cukup sampai di sini. Hal yang beta pun salah.
Ale dan beta pun kekurangan, ale dan beta pun pergumulan. Mari sama-sama menggumuli itu, saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya kata orang memang sama-sama dipakai sebagai Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Yang berikut saudara-saudara, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Yesus tidak berubah wujud, tubuhnya tidak berubah, rupanya berubah karena ada cahaya sinar matahari, seperti sinar matahari, cahaya ilahi dari sorgawi yang menyinari wajah Yesus, bahkan menyinari murid-muridnya dan sekitarnya di situ. Dia punya makna bagi saya dan saudara. Mari jadi orang Kristen, berdoa supaya hidup ini juga disinari oleh wajah kemuliaan Yesus Kristus. Mari jadi orang-orang Kristen yang hidup bersinar, supaya jadi sinar bagi orang lain. Supaya ketika sinar Allah menyinari hidup saya dan saudara, kita berada di mana saja, orang lihat ketumpung kehadiran, orang bersyukur dan berterima kasih. Kampung makna bagi saya dan saudara demikian. Jadi ketika cahaya itu menghampiri wajah Yesus, dia menyebar untuk murid-muridnya, bahkan juga untuk lingkungan yang ada di sekitar itu. Hidup saya dan saudara harus demikian. Tapi realita yang terjadi, ketemu bukan hidup menjadi cahaya-cahaya kemuliaan Tuhan, tapi ketemu banyak hidup dalam kegelapan. Akhirnya saya saudara punya muka tidak bercahaya, tapi menjadi muka-muka yang berkerut, muka-muka yang lihat putus asa, muka-muka yang tidak ada pengharapan. Tapi hari ini dalam minggu sengsara yang ketiga, mau bilang bagi saya dan saudara bahwa janji Tuhan ya dan amin. Dia tidak pernah berdusta untuk setiap pergumulan saya dan saudara. Tinggal bagaimana saya dan saudara, kalau Antua sukasi sinar kemuliaan itu, jaga akang baik-baik, bikin muka baik-baik, bikin mulu baik-baik, bikin otak baik-baik, bikin kalakuang baik-baik, supaya memang benar-benar memiliki sinar kemuliaan itu, lalu akan menyinari semua orang yang ada di sekitar saya dan saudara. Bukti besar, saudara gantung lampion, bukan cuma menyinari saudara punya depan-depan rumah, tapi akan jadi terang persepanggal yang ada di muka gereja ini, yang lihat juga hati berwarna-warni. Lalu orang, apalagi saya yang suruh menggantungin dia, lah bikin pelayanan lah jo warna-warni, jangan bikin pelayanan pak balas dengan warna-warni itu. Seperti demikian, sederhana memahami kebenaran firman Tuhan, tapi kadang mau bikin akang susah-susah gampang kalau supaham. Kadang ketong juga muka ada tidak bercahaya, tidak bersinar, wajar. Karena apa? Saya dan saudara banyak pergumulan. Ada yang sakit, ada yang masih memikirkan anak-anak cucu sudah pekerja kah belum, ya. Ada yang berpikir bahwa beta ini sutua, kira-kira beta pun anak-anak ini hidup bagaimana ke depan. Ada yang punya pergumulan secara fisik, pergumulan secara batin. Tapi hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan, saya mau bilang bagi kita semua, bagi saya, bahkan juga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu bingkai kehidupan. Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya apa? Saya dan saudara menghargai kehidupan. Dan ketika kemuliaan Tuhan itu ada, saya dan saudara tahu bagaimana artinya perjuangan hidup ini untuk mendapat keselamatan itu. Yang berikut saudara-saudara, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dialog antara Petrus dengan Yesus ketika Petrus menyampaikan hal ini ada makna bagi saya dan saudara. Jadi ketika kemuliaan itu ada, nampak
bagi murid-murid itu wajah Musa dan Elia. Lalu Petrus bilang, Tuhan, katong bahagia ada di sini. Senang pas sekali. Sederhananya begitu. Tuhan, beta bikin kemah para Tuhan, Elia dan Musa. Saudara lihat, Tuhan tidak menjawab Petrus kan? Akan pun makna begini. Kadang katong juga sama dengan Petrus. Asal banting kata sah, asal banting mulut sah, asal banting lidah sah, asal bicara sah. Kadang bicara dulu baru pikir nanti. Padahal bijaksananya pikir dulu baru bicara. Jadi ya, Petrus kan begitu. Kadang Petrus itu menjadi murid yang kadang terlalu tunjuk hebat. Ada dia jadi aman. Jadi ya, Petrus pengkelakuan begini. Makanya dia bilang, senangnya Tuhan, saya dan saudara juga demikian. Kadang kalau dapat segala sesuatu dari Tuhan, saya saudara bilang, ayo enak ya Tuhan. Mau bikin apa saya ketemu bikin. Mau banting mulu asal banting sah, barang senang nih. Tapi ketika ada dalam segala sesuatu pergumulan, saya saudara tidak akan pernah mengeluarkan kata ini. Ya. Mungkin sedikit orang yang ketika dapat pergumulan hidup, dia bilang bersyukur Tuhan. Ada yang ketika dimaki orang, difitnah orang, dihantam oleh orang, lalu dia bilang, dangke banyak Tuhan Yesus, dia sumaki beta. Dangke banyak Tuhan Yesus, dia su fitnah beta. Dangke banyak Tuhan Yesus, dia su AB dan C for beta. Itu susah. Biar pendeta lah susah pada bikin akang. Labe-labe bawa ke pengadilan. Tapi hari ini kebenaran firman Tuhan bilang, jangan cuma mau yang senang, jangan cuma mau menikmati yang senang. Lalu yang kedua mau bilang bahwa apa? Petrus 3 tahun yang Tuhan, tapi Petrus yang kenal Tuhan yang baik-baik. Kalau Petrus kenal Tuhan dengan baik, Petrus tahu bahwa arti cahaya itu adalah melambangkan kemuliaan Tuhan dan kekudusan Tuhan. Saya dan saudara sama. Asal bicara orang Kristen dari kandungan ibu sampai dari dulu, orang tetua, tete nenek moyang sampai dunia tadi ini dan selamanya ketemu orang Kristen. Tapi yang menjadi pertanyaan, saya dan saudara menjadi orang Kristen yang benar-benar mengenal Tuhan secara iman yang berkualitas ataukah tidak? Petrus 3 tahun dekat dengan Tuhan, tapi ternyata Petrus yang kenal Tuhan yang baik-baik. Saya dan saudara juga demikian. Cuma bilang kenal Tuhan, cuma jago bicara Tuhan, pintar bicara Tuhan. Kalau bisa dia bicara aja orang menangis. Tapi pas dapat tantangan hidup bersama-sama dengan Tuhan, menyerah, mundur 1000 langkah. Labe par labelai, angka kaki, saya mau ada dalam persekutuan ini. Saya mau bilang, kalau punya komitmen dari dulu maju sama-sama, maka juga harus menghadapi tantangan ini sama-sama. Jangan cuma mau menikmati yang senang saja dalam persekutuan ini, tapi dia pun yang senang itu juga harus nikmati sama-sama, supaya bisa lihat mahkota kemuliaan itu juga sama-sama. Lalu ketika dalam pergumulan hidup, dalam persekutuan hidup, baik di dalam kehidupan rumah tangga, bertetangga, berjemaat, dalam dunia kerja, mari jaga sikap, perbuatan dan mulut ini dengan baik. Jangan sama dengan Petrus asal banting kata, tanpa mengenal bahwa hidup orang Kristen ini harus begini. Jadi pelayan ini harus begini, ya. Jadi umat yang takut Tuhan ini harus begini. Firman Tuhan ini pedang bermata dua, maju kena mundur kena, para beta, para bapak ibu juga semua. Karena firman Tuhan ini membaharui kehidupan saya saudara untuk menjadi lebih baik. Evaluasi diri itu ada bagi saya dan saudara. Mari, jangan sama dengan Petrus. Lalu mau pikir yang senang, lalu lupa tentang kemahakudusan. Jaga diri baik-baik. Mau cari apa dalam dunia tak lalu. Ya. Mari hidup baik-baik, jadi berkat bagi banyak orang, supaya anak cucu semua diberkati. Semua punya pergumulan hidup, yang ada yang sempung pergumulan hidup. Tapi saya percaya bahwa setiap pergumulan hidup dan pergumulan doa itu akan dijawab oleh Tuhan tepat pada waktunya dengan cara Tuhan yang berbeda-beda bagi saya dan saudara.
Tinggal kita mengimani itu. Dan percaya bahwa kemuliaan Tuhan bukan ada per 1-2 orang, per semua orang yang hidup takut Tuhan. Itu yang Tuhan mau bilang lewat kebenaran firman Tuhan lewat Matius 17. Yang berikut saudara-saudara. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Di wajah murid-murid tadi ada Yesus, Elia, dan Musa. Tapi kemudian ada suara yang didengarkan oleh mereka. Inilah anakku, dengarkanlah dia. Pesan bagi saya dan saudara. Tuhan punya kuasa dan kemuliaan. Hari ini mengajarkan saya dan saudara. Antua su kasih tali nafas hidup ini. Antua su kasih saya dan saudara punya pergumulan. Antua su jawab semua. Antua su tolong sampai di detik pagi hari ini. Saya minta banyak. Sama dengan suara yang didengarkan oleh murid-murid di gunung itu. Dengar saja jua tuang. Dengar antua saya tuang hati. Antua belum suruh bikin. Dengar saja. Dengarkanlah dia. Dengar lewat apa? Lewat kebenaran firman Tuhan. Dengar lewat apa? Lewat Bapak Ibu ketika Bapak Ibu berdoa dan bergumul mengungkapkan isi hati. Lalu Bapak Ibu baca Alkitab. Karena antua pun suara ada dari Kejadian sampai di Wahyu. Dengar lewat apa? Lewat pengalaman iman bersama-sama dengan Tuhan. Susah senang, suka duka. Hantu bolong suruh bikin Bapak Ibu. Hantu bolong suruh bikin Ibu Pendeta, Bapak Badan Pelayan Jemaat. Hantu masih bilang dengarkanlah dia. Iman timbul dari pendengar. Dengar apa yang hantu bilang. Kadang kalau saya suka pendeta itu, jangan harap beta mau dengar dia khotbah. Kadang saya suka Badan Pelayan Jemaat itu, jangan harap beta mau dengar dia perenungan. Tuhan Yesus yang punya kuasa dan kemuliaan tidak benci manusianya, tapi benci perbuatannya. Sombong, iri hati, suka dendam orang, suka jadi masalah dengan orang, itu yang Tuhan tidak suka. Jadi ketika pendeta itu sombong, pendeta itu tinggi hati, pendeta itu sampai dulu yang orang lain pun susah. Nah, saudara boleh benci perbuatannya, tapi jangan saudara benci pendetanya ketika dia sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena apa yang dia sampaikan itu juga bukan untuk Bapak Ibu, tapi juga untuk dia sendiri. Tuhan mau bilang, dengarkanlah dia. Mari Bapak Ibu, coba ketong evaluasi. Kalau minggu sengsara pertama dan kedua, ketong seng dengar yang antua bikin. Lalu di minggu sengsara yang ketiga, ketong mulai mengevaluasi, dengar yang antua bikin, dengar yang antua bilang, lalu bikin akan pun bonus 1. Saya yakin dan percaya, pasti hidup itu akan berbeda. Siapa bilang datang di gereja dan datang di gereja sama? Tidak ada. Berbeda. Bakar kayu 1 saya mungkin bisa memasak nasi. Tapi kalau kayu banyak dalam tungku, nasi itu bisa masak. Saudara boleh berdoa di rumah sendiri, tapi belum tentu menumbuhkan iman saudara-saudara secara luar biasa ketika saudara ada dalam persekutuan ini. Mari datang ibadah pendengar Tuhan, datang ibadah pendengar kebenaran firman Tuhan, lalu rubah hidup ini menjadi lebih baik. Bukan datang pada A, B, dan C, itu urusan mereka dengan Tuhan. Karena Ale dan beta pun hidup, karena imanmu lah yang menyelamatkan, bukan karena orang lain pun iman. Orang lain cuma pun tugas berdoa supaya iman saya saudara dipertumbuhkan. Ya, itu yang harus dilakukan. Yang berikut saudara-saudara, ayatnya yang ke-6. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Makna bagi saya dan saudara begitu, bahwa ketika saya dan saudara mendapat pergumulan hidup yang panjang, bahkan saya bilang Tuhan beta susah mampu lagi, akan sama dengan murid-murid Yesus. Ketika melihat kemuliaan Tuhan dan memahami tentang makna itu, dong tersungkur.
lalu berlutut karena takut dengan kemuliaan itu. Saya dan saudara juga demikian. Mari jadi orang-orang yang takut akan Tuhan, lalu melakukan kehendak Tuhan, lalu memaknai bahwa kalau ikut Tuhan itu memang harus ada banyak hal yang kita hadapi ke depan. Bukan cuma biasa-biasa saja, tapi memang ada tantangan hidup yang luar biasa. Bahkan mungkin saya saudara bilang terlalu berat. Itu memang makna jadi orang Kristen demikian. Makna jadi pelayan memang harus demikian. Dicaci maki, difitnah, diapakan, itu memang realita, resiko. Tersinggung apa dan sebagainya, itu resiko. Harus melakukan hal itu dan menerima hal itu. Tapi bukan menjadi orang-orang yang takut dengan tantangan hidup, takut dengan pergumulan hidup, menjadi orang-orang yang tidak punya pengharapan. Lalu Yesus sentuh mereka dan Yesus bilang jangan takut. Artinya kalau Bapak dan Ibu, kita semua memiliki pergumulan hidup, minta Tuhan sentuh saya dan saudara. Luar biasa ketika Yesus menyentuh murid-muridnya dan Yesus bilang jangan takut. Mari di kamar pergumulan, di Bapak Ibu punya rumah-rumah pergumulan, di Bapak Ibu punya meja makan, di Bapak Ibu punya dunia kerja dan dunia pelayanan. Bikin sama dengan apa yang murid-murid bikin, tersungkur, berlutut, lalu minta Tuhan sentuh. Pasti orang bilang jangan takut, beta ada di sini. Jangan takut, beta saya mungkin saya jawab kemumpung pergumulan. Jangan takut, beta saya mungkin saya jawab mama, papa, oma, opa. Anak-anak pun pergumulan, beta pasti jawab. Makanya untuk bilang untuk murid-muridnya dan sampai hari ini dan selamanya untuk saudara, jangan takut, berdirilah. Hari ini juga saya mau bilang bagi kita semua, kalau ada pergumulan hidup, sakit secara batin, sakit secara fisik, antum mau bilang jangan takut, berdiri. Beta lebih besar daripada yang kalian hadapi. Untuk apa saya mati dan bangkit? Untuk apa saya menderita di tiang kayu salib? Kita punya Yesus yang luar biasa. Jadi kalau hari ini belum dapat sentuhan Yesus, tanya diri, kenapa antua yang sentuh? Barang hidup yang takut Tuhan. Kalau hidup yang takut Tuhan, jangan harap antua sentuh. Baik-baik kalau antua masih sentuh, itu berarti antua masih berkenan. Tapi kalau antua susah yang berkenan, bagaimana pergumulan saya dan saudara? Antum mau bilang bahwa mari jangan takut dan berdirilah. Kalau saya dan saudara dalam persekutuan ini menjadi orang-orang yang tidak takut Tuhan Allah, tapi bikin diri hebat lebih daripada Tuhan Allah. Padahal kebenaran firman Tuhan saya bilang, kalau ale dan beta hidup dalam persekutuan yang rukun, beta perintahkan berkat hari itu juga. Saya tunggu besok. Kalau penjahat saja bilang hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, katau su bergumul dengan bertahun-tahun. Tapi saya juga yakin dan percaya, dari 1000 orang, kalau 10 hidup takut Tuhan, Hantua masih adil untuk mendengarkan hal itu. Jadi mari 430 kakari 1700 jiwa nih yang bolong hidup takut Tuhan Allah, yang mau cari Tuhan yang sampai di Gunung Tahola, mari sudah. Jangan tunggu Tuhan panggil pulang dulu atau Tuhan undang dulu baru mau datang. Sampai kalau Tuhan undang tuh berarti yang ada nafas. Jadi kalau onto masih kasih nafas tuh, ada rumah raja, ada rumah-rumah yang mau datang berdoa, mari datang berdoa. Dan tunggu sakit dulu baru kita tahu, kita anggota jemaat ada di sini. Ini dia. Ujung-ujung terima uang diakonia. Tapi mau datang di gereja pun susah. Minta pelayanan dari gereja luar biasa, tapi kalau mau datang cari Tuhan, akan susah pas sekali. Padahal bukan datang gereja cari pendetanya, datang di gereja cari Tuhan. Tapi ada yang bilang gereja tidak menyelamatkan. Ya memang gereja tidak menyelamatkan, tapi imanmu yang menyelamatkan ketika engkau mendengar kebenaran firman Tuhan lalu pulang bikin hidup baik-baik. Pergumulan ini mau dijawab, berdirilah dan jangan takut. Separuh takut, separuh bikin diri yang takut. Separuh ada pergumulan, separuh lagi menghakimi di luar. Mau jadi apa yang hidup? Mau jadi apa yang doa? Mari rubah kelakuan.
Dari katong nih pendeta-pendeta, badan pelayan jemaat sampai kepada umat. Paling katong nih yang jadi contoh dan teladan cermin besar-besar nih. Jangan cuma asal bagaya sah, kepala gaya sah. Pada nol besar dalam pelayanan. Kepala gaya sah, pada nilai iman tidak berkualitas, mental kerupuk semua. Tersalah tersinggung angka kaki berjalan pigi. Untung baik Tuhan yang tersinggung. Kalau Tuhan tersinggung maka saya tidak tahu. Ada begitu banyak undangan yang akan diberikan. Mari, jangan keraskan hati, jangan keraskan otak itu. Rubah hidup bukan per orang lain pun senang tuh. Rubah hidup per ketumpung kehidupan yang baik lalu per tabungan berkat per anak-anak cucu. Supaya yang bilang memaknai minggu sengsara nih benar-benar saya sengsara di dalam Tuhan, cari Tuhan itu memang benar-benar membutuhkan iman yang berkualitas, membutuhkan keringat, membutuhkan air mata, membutuhkan curahan hati yang luar biasa. Supaya ketika memasuki dan mengakhiri minggu sengsara nih, iya betul Tuhan. Yang Tuhan nyatakan dalam kebenaran firman Tuhan yang bilang jalan salib itu memang akan benar-benar sengsara, tapi akan jadi jembatan for pigi kasabla dapat keselamatan. Itu dia. Minggu sengsara yang ketiga ini belum terlambat. Mari kita evaluasi diri lebih baik. Dan hari ini yang mengikuti ibadah live untuk jemaat ini terlebih khususnya, beta mau himbau dari rumah-rumah yang belum pernah datang ibadah dan belum mengambil bagian dalam persekutuan dengan nama Tuhan Allah, mari datang lalu berdoa kepada Tuhan. Datang ibadah supaya ketika Bapak Ibu ada dalam suka duka, ketong bisa kenal Bapak Ibu. Lalu ketong juga bisa berdoa untuk keselamatan, bahkan berdoa untuk pergumulan Bapak Ibu. Sing susah toh, sing suruh pi sampai di Gunung Tahola yang kayak beta naik sana tuh. Kalau seandainya Tuhan suruh seperti itu, yang rumah raja rata saja ada yang susah kok sampai Gunung Tahola. Jadi saya minta Bapak Ibu yang hari ini dengar kebenaran firman, tolong bilang yang bolong-bolong datang di pinggir-pinggir rumah tuh, tolong mari datang ibadah. Cari Tuhan. Jangan pikir mau datang kata beta bawa uang persembahan itu nomor 2. Ale datang cari Tuhan dulu. Yang kayak tadi Bapak Ibu bilang, carilah kebenaran kerajaan Allah, sisa akan ditambahkan. Bapak Ibu malu? Kalau datang saya bawa uang persembahan, saya tidak pernah malu. Kalau memang saya memang benar-benar tidak ada di Alkitab, cukup begini saja. Orang sudah pahami. Daripada pura-pura kontor tangan kosong lebih berdosa. Ya. Bapak Ibu mau mengkritisi gereja ini dengan semua hal yang terjadi, lebih baik Bapak Ibu yang bawa persembahan daripada Bapak Ibu bawa amplop kosong. Atau Bapak Ibu sudah kasih balik bicara di luar. Atau balik seng kasih, baik kalau kasih lah bicara sama, tapi ini suseng kasih lah. Susah yang ada pengorbanan lah, tapi bicara pun lebih banyak daripada yang kasih itu. Lalu kira-kira doi mau turun dari sorga, mau dapat dari pemerintah bikin proposal. Persembahan yang Bapak Ibu kasih dalam gedung gereja ini dari saya dan untuk saya juga kan, dari katong dan untuk katong juga, untuk suka duka dalam pelayanan gereja ini. Supaya Tuhan bilang jangan takut yang berdiri. Itu dia. Banyak yang takut, lalu saya mau berdiri. Banyak yang mundur, saya mau ambil bagian dalam tugas tanggung jawab pelayanan gereja ini. Itu dia. Kadang katong ini banyak bicara, tapi mau berkorban saya pernah ada. Itu dia. Saya bilang kemarin dalam ibadah pelayanan kaum ibu, tak usah takut. Datang bawa persembahan, yang ada di otak saya bawa persembahan itu sebagai tanda ungkapan syukur kepada Tuhan Allah. Tugas saya sebagai pendeta berdoa untuk orang-orang yang mengelola keuangan gereja. Pancuri uang gereja selesai. Bapak Ibu pun tugas bawa aja gereja, tanda ungkapan syukur. Sisa nanti kita yang berdoa, tugas tanggung jawab supaya pelayanan orang sakit, orang yang membutuhkan janda duda yatim piatu, uang itu akan dipakai untuk tugas tanggung jawab pelayanan. Tugas kami untuk berdoa supaya bendahara-bendahara gereja, Bapak Hari, Bapak Atu takut Tuhan Allah, supaya bikin semua dengan baik, dengan berbagi dengan baik. Saya bilang untuk bendahara, kalau pendeta pemalas, jangan kasih gaji habis bulan dulu, bikin sampai habis baru kasih gaji. Jangan cuma tahu ambil gaji pada pelayanan saya bikin baik-baik. Hidup takut Tuhan, jangan cuma bilang pak orang, tapi ketemu pelayanan ini bikin lain. Itu dia. Harus demikian. Jangan ketorang bikin dosa tambah dosa. Jangan ketong mengkritisi pekerjaan Tuhan untuk mendatangkan dosa bagi saya dan saudara. Hidup sama dengan pengadaian, no?
menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jangan sudah ada masalah tambah masalah lagi. Labe parlabe amplop 0510. Jangan bikin dosa lalu banyak. Mari mengkritisi dengan hal yang penting. Kalau Bapak Ibu saya mau bawa sini, kasih pajana duda yatim piatu. Lah kalau saya bikin jangan bicara di luar-luar sana. Itu bukan orang Kristen yang baik. Orang Kristen yang baik adalah dia tahu bagaimana cara bersyukur kepada Tuhan. Dan dia tahu bahwa gereja punya pelayanan ini dipakai daripada uang-uang syukur itu. Kan kata saya yang kirim ke sorga tuh. Pakai rekening. Tapi dipakai untuk tugas tanggung jawab pelayanan. Itu baik. Tapi bukan berarti saya percaya bahwa di sini saya nggak ada. Semua baik-baik di sini. Ya. Pendeta-pendeta jauh sebelum saya, ketika saya bertemu dengan mereka pimpin ibadah, ya mereka bilang orang paso di baik. Ale bilang ke kiri dong, ke kiri. Ale bilang ke kanan, ke kanan. Yang penting Ale jadi pendeta betul-betul dan takut Tuhan Allah. Pasti dong juga akan baik dan hidup takut Tuhan Allah. Dan saya mengevaluasi itu benar. Kita orang tatua semua ini baik-baik semua. Yang penting kata orang ini juga bikin baik lah. Supaya orang juga memiliki hati yang baik kata orang. Yang terakhir saudara-saudara. Pada ayatnya yang ke-7. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, janganlah takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus sendiri. Dan pada ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-13, saudara-saudara, kita lihat di situ. Jawab Yesus, memang Elia akan datang. Saya baca dari ayat 10. Ayat 9. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Ayat 9 ini saya menutup khotbah saya mau bilang seperti ini. Bukan Yesus larang dorang untuk bersaksi. Tapi Yesus mau ajar bagi murid-muridnya seperti ini. Ale bersaksi cukup tentang beta punya salib. Ya. Beritakanlah Kristus yang tersalib. Bukan beritakan tentang Yesus yang dimuliakan di atas gunung yang dong lihat. Akan pemakna bagi saya dan saudara. Mari jadi orang Kristen yang memiliki kerendahan hati. Mari jadi orang Kristen yang tidak memegahkan diri. Mari jadi orang Kristen yang tidak sombong. Mari jadi orang Kristen yang tidak tampil lalu bilang bahwa karena beta, ini beta, karena ada beta. Semua beta. Beta, bukan orang lain. Ingat, Yesus yang punya kemuliaan saja. Hantua bilang, ale yang perlu beritakan beta pun kemuliaan itu. Itu nanti urusan Allah Bapa di sorga. Yang ale perlu beritakan adalah Kristus yang tersalib itu. Supaya dari Kristus yang tersalib, kata misalnya, betul ada mujizat Tuhan yang luar biasa. Hari ini, kalau ketong su bikin baik, ketong su bikin semua dalam pekerjaan Tuhan. Tapi memang, katong saya pernah dapat akan pembalasan dari manusia yang baik. Yesus mau bilang, ale cukup beritakan bahwa ale tersalib untuk melakukan kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ingat, pada waktu itu saya bilang dalam ibadah kunci bulan. Kalau so bikin baik, lalu orang sing balas baik perkata orang sing apa-apa tuang hati. Harus ingat di pikiran ini dan di hidup ini. Tidak semua manusia itu dimanusiakan. Ya. Jadi kalau so bikin baik, orang yang balas baik, ingat. Tidak semua manusia itu dimanusiakan. Artinya, kalau manusia itu dimanusiakan, dia tahu bagaimana hidup, saling mengasihi, saling menghargai, saling menolong satu dengan yang lain. Tapi kalau manusia itu tidak dimanusiakan, berarti dia cuma pun hidup bisa jadi batu sandungan dalam hidup orang lain. Tuhan memberkati jemaat ini memasuki minggu sengsara yang ketiga, memahami bahwa mengikut Kristus walaupun ada jalan salib, ada pergumulan hidup, tapi yakin di ujung sana saya dan saudara menerima cahaya ilahi yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara secara pribadi, keluarga, kerja kita, pergumulan hidup kita, bahkan juga dalam negeri dan jemaat ini. Amin.